Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mehita Zaskia dengan NPM 23570510006. Jadi di sini saya akan menjelaskan UAP AI, yang dimana di sini NPM terakhir saya adalah 6. Jadi saya mendapatkan tema ketiga. Nah, tema ketiga ini judulnya adalah prediksi potensi serangan hama pada tanaman cabai. Jadi, petani cabai seringkali kesulitan untuk mengenali potensi serangan hama atau penyakit tanaman secara dini. Gejala seperti daun sedikit menguning, terlihat beberapa bintik, dan pertumbuhan melambat itu menunjukkan kondisi tanaman. Tetapi maknanya sering ambigu dan tidak pasti. Sistem akan membantu petani dalam mendiagnosis kemungkinan serangan hama berdasarkan gejala yang muncul, dengan menggabungkan fuzzy logic dan juga untuk menangani input yang samar dan sistem pakar yang menyimpan pengetahuan pakar pertanian. Sistem dapat merekomendasikan tindakan seperti penyemprotan, pestisida, atau perawatan tambahan. Nah, maksud dari studi kasus ini sendiri yaitu tujuannya untuk membuat sistem bantu atau decision support system yang berbasis fuzzy logic dan juga sistem pakar untuk membantu petani mendiagnosis potensi serangan hama pada tanaman cabai sehingga mereka dapat mengenali gejala secara lebih akurat, mengambil keputusan perawatan yang tepat waktu. Nah, jadi pertama-tama di sini kita lakukan dulu ini. Nah, di bagian awal di sini ada import dan juga fungsi dasar. Nah, bagian ini nanti untuk perhitungan numerik dan juga matplotlib untuk membuat grafik. Selanjutnya ada fungsi keanggotaan segitiga, yang dimana fungsi ini mengembalikan derajat keanggotaan fuzzy berdasarkan fungsi segitiga ABC. Jadi di sini, jika X di luar AC, maka keanggotaannya 0. Jika X sama dengan B, maka keanggotaannya 1. Jika X di antara A dan B, naik secara linear. Dan yang terakhir, jika X di antara B dan C, turun secara linear. Nah, di sini ada fusifikasi semua label. Ini untuk satu variabel. Yang artinya penerapan fungsi fuzzify ke semua label fuzzy dalam satu variabel. Misalnya di sini ada warna daun. Nah, itu tuh untuk membalikan derajat keanggotaan untuk semuanya dalam bentuk dictionary. Lanjut, di sini ada visualisasi fungsi keanggotaan. Artinya, kita membuat grafik keanggotaannya untuk setiap label fuzzy, di mana di sini dapat menampilkan bentuk segitiga dari masing-masing himpunan fuzzy. Selanjutnya, diperlukan untuk memvisualisasi sebaran nilai fuzzy. Nah, di sini ada definisi fuzzy, set input, dan juga output. Jadi, di sini ada warna daun, jumlah bintik, pertumbuhan, dan juga potensi serangan hamanya. Nah, di sini masing-masing variabel didefinisikan dalam bentuk fungsi segitiga. Seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada visualisasi fuzzy set, di mana fungsinya adalah untuk menampilkan 4 grafik, yaitu warna daun, jumlah bintik, pertumbuhan tanaman, dan juga potensi serangan. Selanjutnya ada input manual dari user, yaitu untuk mengambil input secara manual dari pengguna. Nah, WD ini artinya tingkat kuningnya daun. Terus JB artinya jumlah bintik pada daun. Dan juga PT adalah potensi kecepatan pertumbuhan tanaman.
Nah, di sini kan ada inferensi fuzzy. Kita menggunakan metode Tsukamoto. Jadi, untuk setiap aturan itu mengambil alpha atau nilai minimum dari 3 fuzzy input. Selanjutnya, di sini untuk menghitung z out atau rata-rata dari output fuzzy yang sesuai, seperti rendah, sedang, tinggi. Jadi diambil dari rata-rata titik segitiganya. Selanjutnya, tinggal menyimpan pasangan alpha dan z untuk defusikasi. Nah, setelah itu ada defusifikasi. Ini nih untuk menghitung skor akhir dengan metode rata-rata tertimbang atau weighted average. Jadi ada rumusnya di sini, yaitu rumusnya skor sama dengan sigma dalam kurung alpha dikali z per sigma dalam kurung alpha. Selanjutnya, penentuan kategori dan juga rekomendasi. Nah, di sini gunanya itu untuk mengklasifikasikan skor potensi ke dalam 3 kategori, yaitu ada kategori rendah, sedang, dan juga tinggi. Jika tanamannya itu berkategori rendah, maka tanaman itu sehat dan pantau secara berkala. Jika sedang, maka lakukan perawatan ringan dan evaluasi lanjutan. Tapi jika tinggi, segera semprot pestisida dan cek lingkungan tanaman. Terus selanjutnya ada output diagnosa. Nah, di sini nih untuk menampilkan hasil akhir ke layar, yaitu berupa skor numerik, terus ada kategori resiko, dan juga rekomendasi dari tindakan yang akan dilakukan. Yang terakhir adalah visualisasi output final, yaitu berupa grafik potensi serangan. Di sini fungsinya untuk menampilkan grafik keanggotaan fuzzy untuk output, yaitu potensi serangan, dan juga garis vertikal skor diagnosis. Nah, langsung saja kita run kembali. Nah, di sini kan ada pertanyaan berupa warna daun menguning seberapa parah dengan skor 0 sampai 10. Misalnya kita isi dengan 1. Setelah itu jumlah bintik pada daun, misalnya kita isi dengan 1 juga. Lalu ada pertanyaan pertumbuhan tanaman. Jika 0 itu lambat, sampai 10 itu normal. Kita isi dengan 9. Maka apa yang terjadi? Nah, dikarenakan warna daun menguningnya itu 1, jumlah bintik pada daun 1, dan juga pertumbuhan tanaman itu 9, yang artinya tanaman ini adalah tanaman sehat, di mana berkategori rendah. Nah, rekomendasi tindakannya adalah pantau secara berkala. Tapi bagaimana jika kita melakukan sebaliknya? Misalnya kita isi dengan warna daun menguning seberapa parah, 9, jumlah bintik pada daun 9, pertumbuhan tanamannya 2. Nah, dia akan menghasilkan output 90, skor potensinya yaitu 90/100, di mana berkategori tinggi, yang artinya tanamannya tidak sehat, dan rekomendasi tindakannya yaitu segera semprot pestisida dan cek lingkungan tanaman. Ini grafiknya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.